Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dharma Ramadan Official. Oke, di video kali ini aku akan memberikan sedikit informasi mengenai perkembangan COVID di negara Brunei Darussalam dan juga apakah warga negara Indonesia ataupun WNI sudah diperbolehkan masuk ke negara Brunei Darussalam ataupun bekerja ke negara Brunei Darussalam. Dan di video kali ini kita akan bahas satu persatu. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk kalian support dan juga dukung channel ini agar terus berkembang dengan informasi dan juga konten-konten menarik lainnya dengan cara like, komen, dan subscribe. Oke, yang pertama-tama kita akan mulai dari bagaimana perkembangan COVID di negara Brunei Darussalam. Perkembangan COVID di negara Brunei Darussalam untuk beberapa minggu terakhir ini sudah mulai menurun. Yang biasanya angka jangkitan di negara ini mencapai ratusan, dan di beberapa minggu terakhir ini sudah mulai menurun, dan bahkan di beberapa hari yang lalu jangkitan COVID di negara ini sudah cukup lumayan turun drastis karena hanya ada satu jangkitan. Jadi dengan demikian negara Brunei Darussalam sudah memberikan kelonggaran untuk warga negara tempatan ataupun warga negara Brunei ataupun warga negara asing yang berada di negara ini. Dan pada tanggal 15 November kemarin negara Brunei Darussalam sudah mulai beralih ke masa endemik. Dari masa pandemi sudah beralih ke masa endemik. Kita sekarang berada di fasa endemik, melangkah kepada kehidupan gaya normal dengan norma baharu. Mari kita sama-sama melalui dunia ini dengan selamat demi melindungi mereka yang kita sayangi semasa fasa endemik ini. Pastikan tangan anda sentiasa bersih, bantu mereka yang mudah terdedah dengan menjalankan tugas-tugas mereka, sentiasa memakai sungkup muka apabila keluar rumah. Kehidupan boleh diteruskan seperti biasa selagi kita mengambil langkah berjaga-jaga. Sentiasa menjaga keselamatan antara satu sama lain. Bagi anak-anak kita, marilah kita sama-sama memainkan peranan dalam membimbing mereka ke arah yang betul. Aktiviti sosial kini sedikit berbeza, tetapi itu tidak bermakna kita tidak boleh melakukannya dengan seronok. Jika boleh, keluar rumah semasa keadaan kurang sibuk untuk mengelakkan orang ramai. Apabila memasuki mana-mana premis, log masuk dengan menggunakan aplikasi BruHealth. Pastikan anda sentiasa mengamalkan penjarakan fizikal dan gunakan pembayaran secara atas talian atau tanpa sentuh sebanyak mungkin. Mari kita semua memainkan peranan kita demi menjaga orang yang kita sayangi dan negara kita. Jadi untuk perkumpulan ataupun tempat-tempat penjualan seperti supermarket dan mall itu sudah diperbolehkan berkumpul dengan kapasitas mencapai 300 orang ataupun 75%. Lalu kemudian untuk di rumah-rumah yang akan melaksanakan acara-acara seperti acara pernikahan dan acara-acara lain yang mengundang orang banyak, itu sudah diperbolehkan dengan kapasitas hingga 300 orang. Nah, jadi dengan kelonggaran ini kita sudah mulai merasa nyaman untuk bertemu ataupun berkumpul bersama saudara
ataupun keluarga yang berada di negara Brunei Darussalam, dengan syarat kita harus tetap mentaati protokol kesehatan yang dianjurkan oleh negara. Lalu kemudian bagaimana mengenai warga negara asing ataupun warga negara Indonesia yang ingin bekerja ke negara Brunei Darussalam, apakah sudah diperbolehkan atau belum? Nah, jadi untuk warga negara Indonesia yang ingin bekerja ke negara Brunei Darussalam itu sudah diperbolehkan masuk ke Brunei dengan kita harus mengikuti beberapa syarat. Yang pertama, warga negara Indonesia yang ingin masuk ke negara Brunei Darussalam itu sudah melakukan vaksin 2 dosis. Jadi untuk warga negara Indonesia yang sudah melakukan vaksin 2 dosis itu sudah diperbolehkan masuk ke negara Brunei Darussalam. Lalu kemudian yang kedua, untuk warga negara Indonesia yang ingin masuk ke Brunei, sebelum keberangkatan itu harus melakukan tes RT-PCR terlebih dahulu sebelum berangkat ke negara Brunei Darussalam, sebelum kita terbang dari Indonesia menuju ke Brunei Darussalam. Lalu setelah kita sampai di negara Brunei Darussalam, kita juga harus melakukan uji tes swab di negara ini ketika kita tiba di negara ini. Lalu setelah kita melakukan uji tes swab, kita juga harus menjalani proses karantina selama 1 minggu di negara ini. Dan setelah proses ataupun syarat-syarat itu selesai kita lakukan, maka kita sudah boleh bekerja normal sebagaimana mestinya. Oke, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini, pembahasan kita kali ini mengenai perkembangan COVID di negara Brunei Darussalam dan juga proses untuk bekerja ke negara Brunei Darussalam ataupun syarat-syarat kita sebelum kita memasuki negara Brunei Darussalam ataupun sebelum kita bekerja ke negara Brunei Darussalam. Semoga informasi ini bermanfaat. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk support channel ini agar terus berkembang dengan informasi-informasi dan konten-konten menarik lainnya dengan cara like, komen, dan subscribe. Oke, selamat malam dan sampai jumpa.